Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam perjuangan. Yang saya hormati Prof. Awalil, nama samarannya Adi Niki Padepokan. Jadi kalau pulang-pulang ditanya nama aslinya jangan lupa. Juga para pemimpin dari Gerakan Rakyat untuk Perubahan, ada Bang Zahrin, ada Bang Laude, ada Pak Rike, ada Nur Khairon, Bang Irsan, dari KPPI dan semua yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu-satu. Sedikit saya mereflek ke belakang ya, dalam berbagai kesempatan Capres kita dan juga Cawapres selalu menyebut bahwa kerja memenangkan rakyat ini kerja kolosal. Kerja besar sekali yang tidak mungkin satu kelompok menyelesaikannya sendiri, apalagi orang per orang. Jadi ini merupakan kerjasama antara tentu partai politik sebagai pengusung formal, tapi juga masyarakat yang bergabung dalam gelombang relawan-relawan ini, dan juga elemen-elemen keumatan yang terus saling memperkuat selama ini. Nah, hari ini salah satu titik kulminasi dari gelombang rakyat untuk mendukung perubahan adalah disebut sebagai Gerakan Rakyat untuk Perubahan, yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa ini merupakan akumulasi dari sekitar 580 simpul relawan dalam berbagai level. Ada yang level kabupaten, level nasional, level provinsi, ada yang punya jaringan di 10 provinsi, di 34 provinsi, dan ada juga yang jaringannya sifatnya lokal. Yang pada kira-kira 3-4 bulan lalu sepakat mengusung yang namanya Gerakan Rakyat. Tetapi kita bersyukur belakangan elemen-elemen lain juga ikut bergabung ya. Elemen buruh di bawah komando Pak Jumur Hidayat, elemen pedagang pasar di bawah komando Pak Abdullah Mansuri, ada elemen Majelis Taklim di bawah komando Ibu Ria, Ibu Putri Alam ya, ada elemen Muhammadiyah yang menggunakan bendera Garda Matahari, ada juga elemen Indonesia Purnawirawan ya, KPPI, SKP 3I, tapi juga ada milenial yang bergabung dalam gerakan Kami Muda, petani dan nelayan, semua kelompok fungsional. Alhamdulillah sebagian besar aturan saraf gerakan itu sudah bersama-sama dalam gelombang Gerakan Rakyat Perubahan ini. Kita bersyukur pagi ini bisa meresmikan posko nasional, markas ke posko, sekretariat nasional, yang nanti akan disusul dengan sekretariat provinsi, sekretariat kabupaten kota, terus sampai ke desa, bahkan sampai ke TPS, namanya rumah bersama. Mungkin teman-teman bertanya, kok baru sekarang? Sekarang ini hanya peresmiannya, tapi sebetulnya mereka sudah bekerja secara baik masing-masing maupun bersama-sama sejak ada yang 2 tahun lalu, ada yang 1,5 tahun lalu, ada yang setahun lalu. Nah, agregasi ini baru dibentuk sejalan dengan dibentuknya tim nasional. Jadi kita akan menjadi bagian dari tim nasional yang bergerak lebih mandiri, lebih fleksibel, lebih lincah menuju kepada pusat suara yaitu di TPS. Apa tujuan kita tadi dikatakan Pak Zahrin bahwa kita ingin mengajak relawan dari berbagai warna menjangkau sampai level paling depan yaitu TPS secepat mungkin. Dan insya Allah ini sedang kita kerjakan terus. Sekali lagi pada teman-teman, ada di Padepokan, pada Mas Zahrin dan seluruh tim. Kami menyampaikan yang pertama terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapten yang telah membina relawan selama ini, semua komponen penggerak perubahan. Yang kedua adalah kami punya 3 agenda misi utama. Yang pertama adalah membangun tim pasukan yang kuat, yang kedua membangun markas di seluruh satuan teritori, dan yang ketiga adalah mengawal kemenangan. Ini adalah fase kedua, yaitu fase membangun atau penguasaan teritori. Untuk itu hari ini kita canangkan Sekretariat Nasional sebagai markas pusat, sebagai pusat informasi dan pusat komando, serta
pusat koordinasi dan seluruh penggerak perubahan dalam rangka untuk memenangkan rakyat, yaitu memenangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada 14 Februari 2024. Yang terakhir adalah untuk itu kami ingin menyampaikan kepada seluruh komponen penggerak perubahan, marilah kita bersatu, mari kita bangun semua titik-titik koordinasi di seluruh teritori, di 83.000 desa, di 820 ribuan TPS. Kita harus tancapkan posko kita di semua titik itu dalam rangka menjemput seluruh suara yang ada, seluruh kekuatan rakyat untuk memenangkan perubahan. Karena perubahan tidak hanya kepentingan relawan, tapi juga menjadi bagian dari kepentingan rakyat semua. Dan perjuangan terhadap perubahan adalah perjuangan terhadap memenangkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulanya adalah komunitas-komunitas atau simpul-simpul yang membentuk, mengorganisir diri untuk mendukung agenda perubahan. Yang pada saat itu tentunya bahwa Anies Baswedan dilihat figur yang mampu membawa agenda perubahan itu, ini mewujudkan perubahan untuk kebaikan bangsa. Nah, sehingga begitu banyak, ada ratusan simpul menyepakati setelah dideklarasikannya Anies dan Muhaimin pada sekitar sebulan yang lalu, menyepakati bahwa semua elemen ini, bahwa perubahan tidak hanya menjadi agenda dari para relawan, tapi sudah menjadi bagian dari agenda rakyat. Perbaikan terhadap kondisi bangsa adalah agenda rakyat Indonesia. Maka upaya menuju ke sana, nah inilah yang disebut dengan sebagai gerakan rakyat. Nah, makanya bersepakatlah seluruh elemen-elemen ini membangun sebuah satu himpunan baru yang disebut dengan gerakan rakyat. Nah, gerakan rakyat inilah yang akan terus menggerakkan seluruh komponen penggerak perubahan untuk sama-sama. Agendanya adalah yang pertama tentunya membangun kekuatan koordinasi yang kuat, dan yang kedua adalah menancapkan titik-titik koordinasi di semua satuan teritori. Nah, hari ini yang kita lakukan adalah meresmikan Sekretariat Nasional atau sebagai markas pusat yang kita harapkan beberapa hari ke depan. Nah, ini sudah dilakukan juga di tingkat provinsi, dilakukan juga di tingkat kota, kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan. Sehingga masyarakat menjadi tahu, rakyat menjadi tahu di mana kita harus berkoordinasi, di mana informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, inilah fungsinya sekretariat yang akan dibangun di seluruh satuan teritori di Indonesia. Pak, apa aja yang akan kita lakukan sebagai relawan ke depan, Pak? Yang pertama bahwa kita akan membangun jaring koordinasi dari struktur koordinasi di tingkat nasional sampai dengan satuan yang terkecil ataupun di depan, yaitu di tingkat TPS dan desa kelurahan. Yang kedua, kita menancapkan agenda kita adalah bahwa harus ada penguasaan teritori. Nah, penguasaan teritori ini adalah melalui pembangunan markas-markas di satuan-satuan teritori. Nah, kita harapkan ini akan dilakukan secara masif dalam beberapa hari ke depan. Kita semua punya kekuatan itu, sehingga apa? Masyarakat tahu di mana harus berkoordinasi, di mana harus berembuk, di mana harus berkumpul, dan apa kira-kira agenda-agenda di tingkat basis, di tingkat TPS. Nah, dengan adanya pusat-pusat koordinasi, dengan adanya markas-markas teritori, sekretariat-sekretariat, inilah yang akan menjadi tempat berkoordinasinya masyarakat. Fokusnya apakah di Jakarta aja sampai seluruh Indonesia? Kita 38 provinsi, ada elemen pertama 17, dan selanjutnya menyusul di secara keseluruhan ada 580 simpul yang bergabung di dalam gerakan rakyat ini. Yang bisa didapat dari sekretariat seperti ini apa sih, Pak? Ya, yang pertama sini sebagai pusat perencanaan, yang kedua adalah pusat pengendalian, dan yang ketiga adalah pusat informasi. Nah, juga tentunya yang keempat adalah kita ingin sekretariat ini menjadi pusat pendataan, dan yang kelima adalah sekretariat ini nantinya itu sebagai crisis center. Semua persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di sekretariat. Di tingkat pusat di Sekretariat Nasional, tingkat provinsi Sekretariat Provinsi, dan tingkat kota kabupaten adalah Sekretariat Kokap sampai dengan desa dan kelurahan. Yang ini berarti setelah yang di Brawijaya berarti kita bisa bertanya-tanya di sini juga, maksudnya gitu, Pak? Ya, jadi memang Timnas memiliki tempat ada di Diponegoro, ada di Brawijaya, dan di tempat lainnya. Nah, untuk relawan memang difokuskan di Antasari nomor 37 ini. Terus berarti agenda hari ini hanya pelantikan peresmian atau? Peresmian.
peresmian sekretariat nasional. Dan insya Allah kita akan melihat nanti besok hari ada sekretariat provinsi dan seterusnya sampai dengan sekretariat desa dan kelurahan.